Hudzaifah radhiyallahu anhu, sahabat kepercayaan Rasulullah. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul telah bersabda. Apa kata Rasulullah? Yadrusul Islamu kama yadrusu washdul thawbi. Islam ini akan pudar. Islam ini akan pudar dan semakin pudar sebagaimana pudarnya pakaian yang berwarna. Kalau pakaian berwarna itu makin lama makin pudar. Makin lama makin pudar. Batik lah misalnya, pakailah 5 tahun, udah nggak karu-karuan itu warnanya. Nanti Islam akan seperti baju yang berwarna, makin lama makin pudar, makin lama makin pudar, makin lama makin pudar. Sehingga jangan bermimpi semakin modern zaman, makin alim kita tentang agama. Tidak mungkin. Sekarang orang merasa gitu, kan zaman sekarang ini semua udah ada, komputer udah ada, semua udah ada. Tentu kita lebih ngerti agama dari orang-orang dulu. Itu perasaan kita. Rasulullah bilang enggak, khairul qurun qarni, sebaik-baik 100 tahun zamanku gitu Nabi. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian 100 tahun sebelahnya, kemudian tsummal ladzina yalunahum, kemudian 100 tahun sesudahnya. Habis itu muncul orang-orang sok keminter, itu bahasa Jawa itu. Tahu sok keminter? Enggak ngerti tapi sok ngerti. Yang bikin rusak agama. Nanti yang sunnah dibilang bid'ah, yang bid'ah dibilang sunnah, macam-macam lah. Muncul. Nah, sekarang sudah jelas di Indonesia ini aliran sesat belum banyak, baru 360. Semakin tua dunia makin rusak. Makin tua dunia makin rusak. Sholat aja mau takbir aja, orang dulu takbir lurus-lurus aja, Allahu Akbar. Sekarang ada Allahu Akbar. Saya lihat sendiri. Apa ini? Pakai tenaga dalam. Ada itu macam-macam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ngapain ini? Tari serampang gua. Ada aja itu. Makin lama makin aneh-aneh. Ada pula ditaruh tangan di sini, miringkan sedikit. Ada aja lah di akhir zaman. Itu masih kecil-kecil. Jalaluddin Ahmad ceramah di YouTube. Nabinya orang ahli sunnah tidak sama dengan nabinya kita orang Syiah. Wah, nggak sama. Nabi kita Muhammad Rasulullah, mungkin nabi dia bejo, hidup. Ada aja itu. Makin tua dunia makin aneh, bukan makin bagus. Dan Rasul dalam hadis ini Sahih Muslim. Hadis ini riwayat Hakim Sahih dengan syarat Imam Muslim. Akan pudar pakaian Islam ini, akan pudar sebagaimana pudarnya pakaian yang berwarna. Hatta la yudra masyamun, sampai nanti akhir-akhirnya orang nggak tahu lagi apa itu puasa. Nggak ngerti puasa, udah nggak tahu lagi. Wala shadaqatu, sedekah juga nggak tahu. Yang tahu bisnis. Lu gua kasih sekian, lu ngasih gua apa? Begitu. Sampai kawin pun nanti bisnis. Kita nikah ya. Karena gajiku 3.000, gajimu 3.000. Kurang kan? Kurang. Kalau kita kawin kan 6.000. Jadi cukup. Oke, kawin. Karena bisnis. Begitu kawan dipecat, goodbye. Udah gak cukup lagi makan sama kau. Aku mau cari suami lain yang bisa ngasih makan. Oh, nanti terjadi. Gak ada lagi sodako. Semua dihitung dengan bisnis. Kayak anggota-anggota DPR kita lah. Bisnis semua. Jalan kampung saya rusak. Oke, saya perbaiki, tapi contoh saya. Dah, saya semen. Tahu-tahu kalah, dicangkol lagi. Nggak ada lagi sedekah. Nanti, sekarang sih masih sedikit-sedikit. Nanti makin jelas. Puasa nggak lagi terlalu. Sekarang sudah hampir aja orang Islam sekarang hampir aja nggak tahu lagi puasa. Bulan puasa atau bulan lain sama aja ngelokok. Pak, Bapak nggak puasa? Nggak. Ini bulan Ramadan loh Pak. Tuh,
Saya itu sakit, tahu? Sakit badan bapak keker, cari makan lihai lincah. Saya sakit udah 3 tahun, tahu? Sakit apa nih? Panu. Udah nggak malu orang Islam sekarang ngerokok di depan umum bulan Ramadan. Nanti makin lama makin nggak ngerti puasa. Kalau dulu orang nggak sholat masih malu-malu. Saya masih kecil-kecil, banyak juga orang nggak sholat zaman saya kecil. Tapi kalau maghrib dia suruh tutup pintu. Ah nggak usah lah, biar aja lah Pak. Maghrib kau. Maghrib tapi nggak sholat, cuma tutup pintu aja. Masih ada rasa malu. Sekarang nggak, maghrib putar televisi makin kenceng. Mungkin lebih baik aku buta selamanya. Maghrib. Walau musuh, nggak tahu lagi orang ibadah, nggak tahu lagi, sudah nggak ngerti lagi orang ibadah. Kalau kita pergi ke kampung-kampung, dulu orang kampung tuh lebih soleh dari orang kota. Dulu, zaman saya kecil-kecil. Kalau sekarang orang kota lebih soleh dari orang kampung. Kalau yang bejat juga. Tapi yang terlihatlah serpong nih. Beginilah banyaknya sholat subuh kan gitu. Amin. Dibanding tempat lain. Tapi dibanding yang nggak sholat lebih banyak yang nggak sholat. Ini banyak sih subuh begini banyak lah, alhamdulillah. Kalau di kampung-kampung sekarang susah. Saya pernah naik mobil dari Medan, dari Jakarta ke Medan. Subuh di daerah Mendiling. Mendiling itu terkenal 100% Islam. Orang-orang Mendiling pasti Islam. Tidak ada orang Mendiling yang Islam. Daulay itu Mendiling. Lubis, Nasution itu Mendiling. Orang putih. Orang diikuti. Orang putih itu orang diikuti. Dulu orang Mendiling itu negeri Islam. Gak ada orang Mendiling gak Islam itu gak ada. Masuklah kami daerah Mendiling subuh. Lihat masjid gelap. Masjid kedua gelap. Masjid ketiga gelap. Mau berhenti gimana? Busnya nggak mau berhenti. Gelap. Bus nggak mau berhenti. Akhirnya udah mulai terang. Udahlah belok aja, belok masuk masjid. Gak ada orang, kami aja yang sembahyang itu, yang kami dalam mobil itu aja. Tidak ada. Dakwahlah kami ke Mendiling. Orang-orang Mendiling itu mandi di sungai. Mandi waktunya besar-besar. Mandi airnya jernih. Masya Allah. Mandi pakai sarung. Sholat di batu. Pakai sarung aja, nggak pakai baju. Jam 7. Wah, ini sholat isyraq ini. Tiba-tiba kami Allah liman hamidah. Kunut subuh. Jam 7. Tidak tanya, Mbak. Cemana nih Bapak jam 7? Ya dari kita nggak sembahyang. Wah, cilaka. Nggak ngerti lagi orang musuh ibadah, nggak ngerti lagi. Nggak tahu dia kalau subuh itu jam 5 di sana, bukan jam 7. Sudah rusak. Di daerah Padang dengan Sumatera Barat dengan Mendiling itu ada terjadi, sudah tradisi puluhan tahun makan riba. Kalau diberitahu marahnya bukan main, bisa dibacok gitu. Apa makan ribanya? Di sana biasa menggadaikan sawah. Gadai sawah itu pakainya pakai ringgit emas, bukan pakai rupiah. Harga emas sekarang berapa? Nah, kalau sekarang misalnya 10 juta itu 50 gram emas. Ini saya gadai sawah. Baik, gadai sawah berapa? 10 juta 50 gram emas. Ditulis itu 50 gram emas. Bayarnya harus seharga 50 gram emas. Terserah bayarnya, terserah mau 100 tahun, mau 60 tahun silakan. Pokoknya harganya 50 gram. Yang punya uang nggak pernah rugi. Inflasi kayak manapun dia tetap. Tetapi sawahnya itu diambil sama yang punya uang. Jadi bukan gade suratnya tapi gade sawahnya.
Ditanemin lah sama yang punya uang. 10 tahun, 20 tahun hasilnya diambil sama yang punya uang. Yang punya sawah mana bisa bayar utang? Orang sawahnya diambil, mau bayar pakai apa? Sawahnya diambil, ya sudah. Kadang-kadang sampai generasi anaknya baru bisa nebus. Guru ngaji saya bilang, Pak, dia manggil saya Tengku, saya kumpul-kumpul uang ini untuk menebus sawah yang digadikan oleh paman saya. Bapak saya mati waktu saya kecil, digadikan paman saya. Saya harus tebus. Setelah ditebus, bayangin itu satu generasi itu 30 tahun. Ditebus dengan emas, barulah sawahnya bisa ditanami lagi. Nah kan berarti riba. Hasil sawah setiap tahun yang diambil sama yang punya uang itu riba. Sebab utangnya kan gak pernah berkurang. Tetap aja 50 gram emas, 10 tahun kan tetap bayar 50 gram emas. Ditambah bunganya adalah hasil panennya itu setiap tahun itu bunganya semua itu. Lah kita kasih tahu dibacok itu. Ini riba, lah kalau usah banyak ngecek dari wahang. Datuk aku alah jadi ulama sekarang lah, datuk wahang lain menyembah Jawi. Datuk kami sudah jadi ulama besar, kakekmu masih nyembah sapi. Lebih pandai dia lagi agama daripada kita. Susah memang. Tapi dakwah harus terus dimuat. Nanti orang nggak ngerti lagi ibadah. Riba nggak ngerti lagi. Sekarang aja udah susah kita memperbaikinya. Apalagi nanti 500 tahun lagi.